Cipeng ini punya syarat untuk nggak disukain orang. Cipeng punya syarat. Dia pernah meng-attack orang. Sekarang dia di-attack sama orang. Harusnya dia memahami bahwa kehidupan ini ternyata bergulir ya. Gitu loh. Dia berada dalam sebuah perubahan yang nggak bisa dia lawan. Kalau gue jadi Cipeng, ngapain gue stres? Gue menanam dan gue memanen. Kok waktu nanam nggak takut, waktu manen ketakutan? Ini terlepas dari urusan salah atau benar. Ini logika mayoritarianisme, Cak. Yang banyak yang berkuasa. Ketika Cipeng mengendalikan orang banyak pada saat itu, kok dia fine-fine aja. Tapi ketika orang banyak ini nggak bisa dikendalikan, baru dia takut. Kekhawatiran karena tidak mampu mengendalikan gelombang yang banyak. Tinggal ubah orientasinya. Lu jangan pernah berpikir untuk mengendalikan orang yang banyak. Lu kendalikan aja diri lu. Ngapain mau nutupin mulut orang satu-satu? Ferdian Paleka bikin konten. Sejak awal konten dia udah seksual harassment menurut gue. Betul. Dia nge-review PSK. Iya. Perempuan, nggak ada yang protes. Balik lagi di Speed Up kali ini barengan sama gue Fahmi Latif. Jadi hari ini nih gue udah ada di kediamannya di rumah temen gue. Hari ini kita akan ngomongin seputar etika berdiskusi dan critical thinking. Narasumber gue yang satu ini, so please welcome teman-teman, Acin Muhdar. Ya Allah. Thank you. Yo, Acin. Kaget gue digerebek gila. Asik digerebek. Sore-sore digerebek. Sore-sore ya. Nah. Ini gue thank you banget Acin sebelumnya. Karena pas kita lagi nyari tempat tadi kan, akhirnya ke rumah lo dan udah dijamu makan cuy. Harusnya gue malah Cin. Jadi hari ini kan kita mau diskusi nih tentang etika diskusi dan juga lo kan punya channel YouTube kan, ya kan, namanya Perang Dingin gitu. Kemarin tuh kita udah ngobrol-ngobrol sama salah satu personal dari Perang Dingin, namanya Oleh. Nah sekarang nih, ini kata Oleh nih dia co-foundernya, founder or co-founder nih. Siapa nih? Halo. Gua sialnya gua founder. Sialnya gua founder. Oke. Nah, langsung masuk ke obrolan kita, Cin, tentang etika berdiskusi. Menurut lo, etika berdiskusi itu apa sih? Kayak kan banyak banget nih sekarang YouTube yang isinya ngobrol gitu kan. Terutama gue juga nih yang lagi ngejalanin di Speed Up yang isinya conversation. Menurut lo, baiknya dalam berdiskusi itu tuh gimana? Ya diskusi itu kan pada pemahaman dasarnya adalah sebuah interaksi untuk menemukan jalan keluar. Yoi. Jadinya ya yang harus diperhatikan adalah kapasitas. Oke. Contoh, gue mau berdiskusi nih sama lu nih tentang sosial media nih. Ya cuman gue nggak ngerti nih. Lu kan ngerti nih. Bukan diskusi. Ngajarin. Gue mau berguru sama lu berarti. Oke. Jadi banyak orang yang mungkin ya karena nggak karena nggak paham bener kan. Jadinya tujuannya mau diskusi pada realitasnya dia lagi berburu gitu. Cuma karena mungkin malu mau bilang berburu, bahasanya diskusi. Oke. Jadi memang kadang suka ada yang pemahamannya tuh salah mengemasnya. Ya Cin ya. Nah terus kalau misalnya ngomongin tentang Perang Dingin, Cin, itu nama Perang Dingin dari mana sih? Lu yang mencetuskan, idenya dari mana idenya? Idenya karena menurut gua Perang Dingin adalah perang yang nggak pernah berakhir ya. Sedap ya, benar. Iyalah. Karena kalau menurut gua juga Perang Dingin tuh lu tidak beraksi, tapi sebenarnya di dalam lu lagi beradu. Iya. Kayak gitu. Perang Dingin memang tentang kestabilan sebetulnya itu. Perang dalam pikiran, dingin dalam sikap. Iya. Jadi orang itu cenderung ketika dia berpikirnya rumit, bersikapnya simpel. Ketika orang berpikirnya simpel, bersikapnya berantakan. Jadi kadang kita kalau ngelihat orang ngambil keputusan cepat hebat gitu, kita gila nih orang mikirnya simpel banget. Bukan mikirnya bro yang simpel. Mengambil keputusan yang simpel, berpikirnya rumit. Lebih better mana? Apa tuh? Berpikir rumit, simpel dalam mengambil keputusan atau sebaliknya?
Ya berpikir rumit simpel dalam keputusan lah. Dengan lo berpikir rumit, ada harapan pengambilan keputusannya jadi simpel. Gitu. Iya. Cuman kita karena stigma, popular belief, orang yang berpikirnya rumit menyebalkan. Lo enggak. Orang kita berpikir rumit itu dalam rangka simplifying the future. Gitu loh. Kita ingin menyederhanakan masa depan kita kok. Apa salahnya kita berpikir sedikit lebih rumit? Kayak orang mau beli TV, smart TV. Satu orang datang ke toko, beli TV. Pas mbak-mbak yang ngasih manual book, Mbak tolong ini dijelasin nih Mbak, ini maksudnya apa sih Mbak? Dijelasin sama Mbak begini, sampai dia paham banget. Dibawa pulang ke rumahnya, TV-nya dipasang, dia udah tahu semuanya, dia nonton. Jadi nikmatin. Itu rumit berpikirnya. Dia mau tahu dulu semua. Satu orang lagi datang, berapa harganya? Ini. Ya Mas, maaf ini nggak perlu, saya manual book apa sih? Seminggu meledak TV karena ada watt yang nggak nyampe, ada kebutuhan listrik yang nggak paham gitu loh. Pada akhirnya dia akan kerepotan sama hal-hal yang karena dia nggak mau mempelajari itu. Sederhana itu kayak gitu. Itu tuh. Nah, tadi lu sempat mention tentang masa depan nih, Cin. Ya kan? Nah, menurut lu nih, industri sekarang tuh udah YouTube banget, ya kan? Bahkan mungkin ya lebih dominan itu YouTube bisa menggeser industri TV. YouTube lebih dari TV lah. Itu dia. YouTube lebih dari TV karena kan lu bisa ngakses YouTube di mana aja, ya kan? Lu lagi pergi, terus habis itu lu bisa nonton, terus isi videonya bisa lu ulang-ulang untuk dapat ilmu, ya kan? Nah, tapi Cin, isu sosialnya adalah YouTube sama dengan giveaway. What is come to your mind kalau misalkan ada kata-kata giveaway? YouTuber yang pakai giveaway. Ya, giveaway awal jadi fenomena, jadi persaingan. Cara ngebantahnya adalah semuanya aja giveaway. Kenapa gitu? Kan common. Iya. Artinya kan giveaway itu menjadi sebuah momok karena yang bisa melakukan hanya satu orang atau yang mau melakukan hanya segelintir orang kan? Iya, benar. Ya udah, bikin semuanya giveaway. Selesai nggak urusan? Iya, selesai. Udah nggak jadi satu hal yang spesial. Iya, benar. Tinggal kita lihat giveaway itu kebaikan atau bukan. Nah, relate dengan kebaikan. Kalau giveaway itu kebaikan, lakuin aja semua. Semua orang yang punya YouTube dan mendapatkan keuntungan dari YouTube menyisihkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang mungkin butuh. Jatuhnya sedekah. Apapun itulah namanya lah. Iya. Apapun itulah namanya. Oke. Supaya nggak ada image bahwa ini giveaway. Ya udah semuanya giveaway, selesai kan urusan. Iya. Tapi biasa aja dong. Kalau semuanya giveaway. Iya. Benar. Template tapi sama, Cin. Iya sih, kan nggak giveaway, pada akhirnya giveaway tidak lagi menjadi konten. Gitu. Adalah sebuah cara untuk merespek seseorang atau komunitas, kayak gitu. Iya, kan persaingan nih giveaway. Tinggal kita lihat giveaway ini legal nggak, baik nggak. Kalau emang legal dan baik, semuanya lakuin aja giveaway. Pada akhirnya giveaway sudah tidak lagi menjadi sebuah konten inti. Iya. Gitu loh. Ngebangun persaingan kan kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mau keras terhadap orang-orang yang giveaway, menurut gue juga konyol, bro. Iya. Kenapa? Nggak mungkin orang mau dicegah. Iya sih, bener sih. Kan beda sama lo mencegah peredaran narkoba. Itu aja yang jelas ilegal, polisi nggak bisa ngelakuin. Polisi gagal melakukan itu kok. Setuju. Peredaran narkoba makin gila kok. Iya. Orang makin narkoba makin banyak kok, mau gimana pun caranya ya kan. Iya. Apa namanya, penjualan barang-barang ilegal tetap ada kok, yang jelas-jelas terbukti salah, dan pemerintah punya anggaran besar untuk membahas ini tetap ada kok. Apalagi giveaway yang basisnya adalah kebaikan, memberi kan baik kan, memberi kepada orang yang butuh mungkin, baik dong. Kenapa lu musuhin yang ini, lu musuhin yang jelas-jelas salah dong. Habisin waktu lu, coba dipikirin. Apa karena mungkin nggak mau mikirin yang susah, karena maunya simpel gitu berpikirnya? Iya. Karena kan sebenarnya kalau menurut gue gitu, Cine, ada yang jadiin giveaway itu cuma template doang, Cine, untuk kayak narik orang-orang biar atensi dari si YouTuber ini tuh dapat. Ya pasti itu. Iya kan? Tapi sebenarnya giveaway sendiri itu nggak dilakuin.
Nah, menurut lu gimana? Giveaway-nya nggak dilakuin. Iya, giveaway Penipuan dong. Nah, Sulah. su Sulah. Penipuan. Sulah UITE. Udah ada, udah di cover semua kok. Iya. Penipuan lah itu. Gila lu, orang banyak bohongin, orang kan punya kepala. Iya. Nanti lu dikencingin dong kepala lu sama dia. Iya. Sulah. Su ya? Su. Setuju tuh gua. Ya bukan jalan keluarnya su. Iya. Kalau gua nggak pernah tertarik sama konten giveaway. Kenapa? Ya apa nggak ada manfaatnya buat gua. Gua dikasih iPhone juga belum tentu gua senang pakai iPhone. Iya. Belum tentu juga gua ngerti makainya. Belum tentu gua bisa memaknai iPhone gitu kan. Yo. Belum tentu bro. Belum tentu. Jadi iPhone 11 Pro Max. Asik. belum tentu gua bisa memaknai iPhone. Iya. Gue perlu belajar lagi, perlu ngebiasain diri lagi. Artinya di saat gue udah bisa pakai iPhone, euforia gue tentang kehebatan iPhone udah redup. Iya, setuju. Jadinya nggak panas gitu. Iya. Udah bukan trending topik lagi. Iya, bukan trending topik lagi. Berarti kayak gitu. Iya. Nah, kalau menurut lu Cin, konten yang baik itu kayak gimana Cin? Ya banyak lah konten baik. Banyak ya? Banyak. Apakah konten itu memberikan kalau kayak gimana itu ya terlalu luas. Terlalu luas. Konten baik itu banyak, kontennya Fahmi baik, Mira bagus. Cita-cita gue dari zaman dulu nggak kesampean. Akhirnya malah gue jadi tamu, niatnya pengen jadi tuan rumah. Iya. Akhirnya gue jadi tuan rumah tapi di kontennya Fahmi. Iya, jadi tuan rumah di konten gue. Jadi sebenarnya konten yang baik itu adalah konten yang memberikan manfaat. Setuju gak lo? Ya pastilah ya. Pasti ya. Di antara itu konten menginspirasi. Iya. Ya gitu-gitu dong nih kalau pertanyaan nih konten yang baik ya udah konten yang bagus yang menginspirasi orang, yang orang melihat ada sesuatu yang gini. Lu memikirkan yang nonton gua orang. Oke. Orang punya kehormatan. Ya, setuju. Kehormatan orang harus dijaga nih. Oh, setuju. Jangan sampai abis nonton konten kita nih orang jadi geblek gitu. Misalkan kayak gitu. Iya. Lu pikirin aja bahwa ada manusia nih di belakang ini yang nonton kita nih di hadapan kita nih bakal ada orang banyak gitu yang nonton kita. Keren. Gitu. Lu mau nyari duit ya nggak apa-apa, nyari duit itu kebaikan. Iya. Mencari uang itu kebaikan. Tapi kalau dengan lu mencari uang, lalu lu mengangkangi kehormatan orang lain, menurut gua uang yang lu cari justru gagal menjadikan lo manusia. Iya. Manusia butuh uang. Iya. Setelah dapat uang manusianya hilang. Iya. Terus tuh uang punya siapa? Makanya orang nggak pernah puas tuh karena itu. Iya. Karena udah dapat uang, dianya nggak jadi manusia lagi. Orientasinya berduit. Udah, iya artinya gini, uang lebih utama dari dirinya. Nggak bakal cukup. Iya. Karena uang harus dimiliki oleh manusia. Keren. Tapi banyak orang uang memiliki dirinya. Jadi uangnya secara value lebih gede daripada dirinya, daripada kehormatannya. Ya udah nggak bakal puas, nggak bakal senang. Nggak akan ada gelisah terus. Gitu. Cin, gue tertarik banget dengan critical thinking yang lu punya. Sebelum itu background lu tuh apa sih? Waktu pas zaman kuliah? Yang menjadikan lu seperti sekarang nih? Kuliah gua sih multimedia biasa, broadcasting gitu-gitu, komunikasi. Nggak penting, nggak terlalu penting lah. Nah, yang gua belajar agama. Gua belajar filsafat, politik, kayak gitu. Jadi yang itu yang menjadikan lu sekarang, lu otomatis itu menjadi satu gitu. Kayaknya ya. Kayaknya kayak gitu. Iya. Tapi gue cenderung nggak mau menetapkan diri gue ini siapa sih sebetulnya. Kenapa? Nggak layak aja gitu. Nggak layak ya? Menyebut, maksudnya gini, label bahwa ngeklaim. Iya, gue ngeklaim diri gue orang ahli politik atau ahli agama. Kayaknya nggak. Pertama belum waktunya, yang kedua nggak mungkin ada orang ahli politik menurut gue. Ahli tuh kayak semacam klaim bullshit justru untuk menutupi kekurangan. Sama kayak orang giveaway. Gagal membangun narasi yang indah untuk ditonton, mengganti dengan sebuah kebaikan yang mudah dicerna. Sebenarnya itu sebuah penyederhanaan supaya orang bisa paham. Bikin konten nggak laku, bikin skrip nggak bisa nulis,
bikin copyright orang nggak tertarik. Iya. Ya kita bagi-bagi ya lah. Tapi ya nggak apa-apa, bagus, berarti sadar diri. Iya, udah. Giveaway aja udah terus. Giveaway aja udah terus. Giveaway terus. Tapi mendingan giveaway atau clickbait menurut lo? Giveaway lah. Giveaway. Kenapa? Giveaway lah. Giveaway ada kebaikannya kan. Clickbait? Penipuan kan. Oh, clickbait adalah penipuan. Iya. Bait itu artinya apa sih? Clickbait itu artinya apa sih? Secara bahasa. Secara bahasa menurut gue, Iya. bahasa yang dirangkum untuk lebih menarik. Makanya jadi kayak ibaratnya daya tarik untuk menarik orang dengan satu kalimat yang sederhana. Generalis seperti itu kalau gue menangkapnya. Benar. Nah, benar. Kalau menurut arti gini, arti clickbait itu kan sebenarnya kan strategi komunikasi kan. Yes, benar. Iya, ada kata strategi kan. Iya, strategi itu kan cenderung pada siasat loh. Betul. Iya, artinya ya udah, maksud gue ya jebakan intinya. Strategi aja gitu. Iya. Karena strategi aja artinya nggak esensial pada dasarnya. Jadi kalau bandingannya mendingan giveaway yang beneran dong. Giveaway yang nipu. Iya, sama clickbait yang mendingan giveaway lah. Giveaway ya. Jelas dong, lu keluar duit, modal barang, iPhone, lu kasih orang yang nerimanya seneng hatinya. Iya, bener. Soalnya tuh kalau clickbait kan enggak. Anjing apa? Itu beda kan, beda. Iya, udah berekspektasi tuh ya pas diklik, wah anjing kok begini. Nah, Cin, kalau menurut lo melihat industri sekarang tuh kayak gimana? Industri YouTube nih, menurut lo tuh gimana? Apakah industri ini lebih menguntungkan generasi sekarang, yaitu milenial dan centennial atau generasi Z, atau lebih merugikan? Enggak, YouTube sebagai bisnis, YouTube sebetulnya harusnya menguntungkan. Harusnya menguntungkan karena dia jadi semacam arena bebas banget. Siapapun masuk situ. Jadi jangan dirusak sama budaya-budaya melaporkan, budaya cancel culture. Itu menurut gua justru mereka yang merusak YouTube gitu. Kalau YouTube itu kan produk industri. Industri kan produk kapitalisme. Kapitalisme lahir dari rahim liberalisme. Yang purpose-nya adalah sebuah kebebasan. Ya lu nikmati kebebasan yang ada di dalamnya gitu. Setuju banget, Be. Jangan lu hajar kebebasan itu, lu nikmatin kebebasan itu. Iya. Tapi kan semua ada batasannya, setiap orang akan punya batasannya masing-masing. Iya. Kalau lu gagal menciptakan batasan untuk diri lu, tenang. Tenang, ada baris krim, tenang aja. Iya. Kita nggak usah khawatir gitu. Ferdian Paleka bikin konten, sejak awal konten dia udah seksual harassment menurut gue. Betul. Dia nge-review PSK. Perempuan, nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Sifat dari manusia apa sih? Menentukan batasannya, kemudian melampaui batasannya. Karena ketika dia melampaui nggak ada apa-apa, lanjut terus. Ciptakan aja lagi batasan. Iya. Paham gak? Kok waktu Ferdian Paleka nge-review perek kagak ada yang protes sama dia? Padahal itu yang jelas-jelas seksual harassment. Bukan gue bilang ngasih sampah ke bencong itu tidak seksual harassment. Bukan baik, enggak. Ini biadab juga. Ya? Tapi maksud gue kebiadaban itu udah dibangun sejak awal. Siapa berarti? Yang memberikan karpet merah untuk dia ngeharas kemanusiaan siapa? Dia sendiri. Ya kita semua lah. Orang-orang yang diem pada saat itu. Nah, respon gua waktu Ferdian Paleka kena kasus itu, gue nyalahin orang-orang yang dukung dia sejak awal waktu dia lagi nge-review perek. Gitu loh. Kita sendiri memberikan karpet merah untuk Ferdian Paleka. Kayak gitu loh. Bener. Sampai akhirnya dia terjebak. Nah, maksud gua itu tadi, ketika orang nggak paham sama batasannya kan dia akan melampaui batasan terus. Dia masuk penjara kan ujung-ujungnya. Ada batasannya, slow penjara batasannya. Kayak gitu. Setuju. Jadi nikmati kebebasan yang ada di sosial media hari ini, yang kaya. Syukuri kekayaan lu, dengan cara lu misalkan mau bagi-bagi kekayaan lu, ketika emang ngebagi-bagi dengan tujuan menarik followers, ya kan kebaikan ada 3 kan, gue bahas kemarin di Instagram gue, kebaikan tuh ada 3, ada kebaikan yang mengikat, kebaikan yang membangun ikatan, gue bayar sama lu
harus nurut sama gue. Iya. Kan ada kan pertemanan nih, kita nggak bicara profesional ya, Ada. bukan kantor ya, pertemanan nih. Iya. Dibayarin beliin rokok, beliin ini, tapi lu ini dong lah goblok lu, cepet-cepet lah. Iya. Ngebosin. Iya. Itu kebaikan yang mengikat. Ada kebaikan yang melepaskan ikatan. Iya. Kayak lu di lampu merah ada pengamen, lu pusing. Si ada di sini pusing gua, ini lu sono jalan. Iya. Tetap kebaikan. Ada kebaikan yang ketiga yang paling tinggi, yang memerdekakan. Oke. Artinya kebaikannya berbasis ini manusia kalau minta kehormatannya terancam, gua ngasih supaya dia selesai. Iya. Itu beda. Bukan dalam rangka menguasai orang lain, bukan dalam rangka mengusir dia, tapi dalam rangka menjaga kehormatan dia.